Terus habis itu ada comment prompt atau terminal. Kalau ini optional, maksudnya optional tuh bisa pakai comment prompt, bisa pakai web browser untuk buka PHP MyAdmin-nya, localhost-nya. Di situ kan bisa query-nya. Atau enggak kalian bisa ngedownload MySQL Workbench, ini kayak UI-nya kali ya. GUI, grafik UI-nya. Kemarin di P2 itu materinya ada ini, insert into, update, delete, select, dan from, where, between, like, sama order by. Ada yang bisa jelasin nggak query-query ini, komen-komen ini maksudnya apa aja, artinya apa aja, kegunaannya apa aja? Nggak harus semua, mungkin kalian mau insert intunya aja, atau insert into update, delete-nya aja, atau nggak harus semua gitu. Ada yang mau ini, volunteer kan? Mungkin dari saya bisa, Mas. Ini siapa nih? Kok nggak kelihatan ya? Ya, boleh. Saya Jungli, Mas, dari kelompok 11. Oke. Mungkin saya mulai dari insert into itu ya query insert yang gunanya untuk memasukkan data pada tabel di database. Yang dimana insert into itu biasanya ya misalnya insert into titik koma enter baru masuk, sama dia harus pas dia di tabel itu dimasukin, kalau enggak ya error nanti. Datanya harus ya misalnya tabelnya kita buat 4 data gitu, 4 atribut ya harus 4 dimasukin, nggak boleh kurang atau kosong. Mungkin itu untuk insert into. Yang ku tahu, Mas, untuk update lebih ke memperbarui isi data ya. Jadi kayak misalnya update di tabel ini baru buatlah setnya, misalnya nama pasiennya apa atau NIM-nya berapa, tergantung di tabel itu atributnya apa, sama dengan berapa, habis itu kita mau ganti apa, habis itu kita tambahkan biasanya where NIM-nya sekian. Jadi ibaratnya kita mau mengupdate atau mengganti data ini di misalnya di nama siswa Jungli gitu. Jadi kita ganti update atau mengganti data Jungli ini sama yang kita inginkan. Sedangkan untuk delete itu ya menghapus, sama kayak update juga apanya, query-nya pakai delete ya, delete form, nama tabel, baru dikasih kondisi where. Mau dilanjutin mungkin ya, Mas. Dilanjut, Mas. Terserah mau lanjutin nggak apa-apa atau gimana. Ya udah sekalian aja sih, Mas. Baru kalau select mungkin untuk menampilkan data dari tabel. Misalnya sintaksnya itu select, bintang, form, nama tabelnya apa. Jadi untuk menampilkan semua data di dalam tabel yang kita inginkan. Untuk select, untuk where itu untuk apa ya tadi? Kayak nampilkan kondisi gitu. Misalnya tadi kayak kita pakai select kan, select bintang, form, tabel yang kita inginkan, misalnya tabel mahasiswa, baru kita kasih kondisinya, entah kayak dia misalnya di tabel itu ada alamat gitu kan, alamat entah di Medan, Semarang atau mana, baru kita kasihlah kondisi where-nya misalnya Semarang. Jadinya semua data yang alamatnya di Semarang nampak. Mungkin penggunaan where gitu. Lalu ada between. Between ini sama juga ya, penggunaannya pakai where juga. Jadi misalnya select form, nama tabelnya misalnya tabel mahasiswa gitu, baru kita tambah where, kondisi between-nya barulah kita lihat misalnya nilai NIM 1 N NIM 5 1 N5, berarti nanti ditampilkan dia
data-data yang nilainya 1 sampai 5. Yang ku tahu Bitcoin gitu. Baru untuk like yang ku inget kayak dia penggunaannya di where juga, tapi kayak ada kondisinya, misalnya select form database-nya apa mahasiswa, yang dimana where alamatnya kita buat kan misalnya Semarang, baru kita pakai EM gitu. Jadinya yang semua yang ada mengandung kata EM itu nampak, entah Semarang atau apa lagi. Atau misalnya kita pakai like-nya itu A gitu, kan Medan kan ada A-nya, Semarang ada A-nya, Jakarta gitu. Jadinya semua yang mengandung huruf yang kita buat gitu di kondisi like-nya itu nampak gitu, ditampilkan. Lalu terakhir order by itu untuk mengurutkan, itu ada ascending dan descending. Kalau ASC atau ascending itu diurutkan dari atas ke bawah. Kalau dari huruf dari A ke sampai Z. Kalau descending itu kebalikannya. Mungkin itu sih yang saya tahu, Mas. Oke, bagus. Terima kasih ya Zwingli atas jawabannya. Ya betul semua. Ya udah, berarti udah ya preview keduanya. Lanjutnya ya ini artinya aja sih, betul karena insert into itu untuk memasukkan data ke dalam tabel, data baru dengan pakai values juga, update itu untuk merubah data dalam tabel, delete untuk menghapus data dalam tabel, select itu memilih data dengan kolom dari tabel, jadi selectnya select kolom kan. Habis itu where itu nyaring data dengan kondisi tertentu, between itu untuk memilah nilai sesuai dengan range yang diberikan, misalnya between 1 sampai 10 gitu. Habis itu like itu digunakan di clause where tadi betul, untuk mencari pola string tertentu. Seperti tadi dibilangnya Semarang ya, EM tadi EM atau MA gitu. Habis itu order by itu mengurutkan data dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Terbesar ke terkecil ya berarti descending gitu. Sebaliknya ya terkecil ke terbesar. Yang pertama itu ya insert into, tadi udah jelasin definisinya untuk memasukkan data yang baru, dan values ini mendefinisikan nilai apa yang ingin dimasukkan. Dan ini query-nya itu insert into tabelnya apa, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya sebanyak kolomnya. Habis itu values ini harus sesuai dengan ini, betul tadi kolomnya, misalnya di sini kolomnya nama, ya di sini isinya nama gitu. Misal kolom 2 ini isinya integer, ya di sini isinya integer gitu, jangan string, jangan varchar, dan seterusnya. Oke, coba kita coba ya. Ini bebas ya sebenarnya mau pakai gimana ya? Ini kelihatan nggak ya? Kurang. Kelihatan nggak? Kalau kurang gede. Udah Mas. Kelihatan, Mas. Ini aku lupa ya ininya apa. Kita masukkan ke ya login dulu ke directory-nya apa. Langsung root. Ini aku nggak pakai password. Habis ini dilihat. Oh ya, pertama nyalain SAMPP-nya dulu ya. Kalau misalnya emang kalian pakai SAM-nya, kalau kalian pakai masih MySQL MySQL sendiri gitu ya, nyalain aja di settingnya gitu. Terus pakai MySQL Workbench itu ya buka aja gitu MySQL Workbench-nya. Habis itu dilihat dulu mau pakai database yang apa. Di sini bekas tahun lalu sih. Aku itu makanya apa ya? Oh, latihan SQL. Pilih database-nya apa. Udah keganti database change, latihan SQL, terus habis itu misalnya kita mau ngecek
ini aku pakai huruf kapital semua biar salah, berarti nggak usah ya, lupa. Oh, table ya, kenapa database ya Allah, aku ada tabelnya ini, kenapa database ya. Bebas sih database-nya mau apa, mau isinya tentang apa. Mungkin kalian kemarin tuh isinya apa ya, lupa. Nah ini aku ini employee. Di sini ada 5 IC, ada name, city, age. Habis itu kalau mau insert apa namanya, insert baru, sebentar. Name, city. Ini diperhatikan ya ininya ya, kalau untuk kolomnya ini diperhatikan huruf besar kecilnya. Kalau ini yang insert itu apa, query-nya ini nggak perlu sih. Yang ini diperhatikan karena sesuai nama ininya kan, nama kolomnya. Itu age, misalnya values-nya, karena ini varchar jadi pakai kutip. Bentar, employee, oh salah, employee ID-nya harusnya bisa dibuat auto increment sih, cuman aku kayaknya nggak salah nggak dibikin deh, lupa. Setelah ID-nya 6. Namanya misalnya Yudo employee di Inggris. City mau apa Yud? Ini aja dia, Birmingham. Di situ age-nya 21 gitu. Itu titik koma. Wait, apa yang salah? Bentar ya, saya lupa. Bentar, aku cek tabelnya dulu ya. Birmingham. Oh, astagfirullah. Nama ininya belum, nama tabelnya employee. Nah, habis itu kita mau ngecek isinya apa. Nah, sudah terisi kan? Employee, ID-nya, Yudo, ICT-nya apa, age-nya apa. Kalau mau pakai ini, sama aja sih sebenarnya. Ini SQL, tak kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan ya baru ya. Sama aja sini sama aja kayak insert bla 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 gitu. Ya kita pakai select aja, coba di sini ya, employee. Di sini kalian bisa enter sih buat rapi aja biar bisa gampang dibaca. Ini titik koma, habis itu mana gunya, oh ini gunya, habis itu go. Nah ini ke select semua kan, berarti ini sekalian select from ya. Untuk semuanya. Habis itu sama aja kalian mau di PHP MyAdmin, mau di terminal atau command prompt, atau kalian sebenarnya lebih gampangnya ini aja sih, langsung insert di PHP MyAdmin, isi aja ID-nya berapa, namanya apa, kotanya apa, umurnya berapa, baru di go itu.
Untuk update itu mengubah isi dari satu kolom. Ini query-nya. Habis itu misalnya kita mengubah sekalian aja kali ya. Ini query-nya untuk update tabel apa, set kolomnya apa dengan value yang baru, value 1, value, terus kolom apa dengan value yang baru, dan seterusnya. Ini bisa pakai kondisi atau enggak? Ini ya, ini harus pakai kondisi. Where kondisinya apa? Kondisinya mungkin kolom kali ya. Aku lupa. Where. Ini bisa nggak pakai juga sih. Habis itu ini ada delete, itu untuk ngapus suatu nilai, suatu kolom. Ini query-nya, delete from table-nya apa kalau mau ngapus table, atau kalau mau menghapus suatu data aja, itu bisa delete from table-nya apa. Where kondisinya ini bisa where kolomnya namanya apa, habis itu data yang mau diubahnya apa. Ini aku semuain dulu aja deh. Select dan from tadi udah sempat singgung gitu. Ya untuk milih data dari sebuah kolom, dan from ini untuk mendefinisikan tabelnya. Habis itu ini query-nya lah. Ini standar ya. Select kolomnya apa, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. From tabelnya apa. Atau bisa di select all pakai bintang, bahasa Inggris apa ya? Ateris lupa. From tabel namanya apa. Itu where itu ya digunakan untuk menyeleksi data sesuai kondisi yang dibutuhkan. Dengan query-nya ini select kolomnya apa, tabelnya apa, kondisinya apa. Kondisi ini bisa macam-macam, bisa kondisi dari suatu kolom gitu. Misal umurnya lebih dari 25, umurnya lebih dari 30, atau kondisinya mungkin nyari employee yang kotanya yang sama, misalnya where city sama dengan London gitu. Nanti ditampilkan nama-nama employee-nya. Habis itu between ini ya mengembalikan nilai dengan range tertentu, bisa dalam bentuk angka, tulisan, ataupun tanggal. Ini query-nya select kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. From table name, habis itu where kolom name-nya, between nilai pertama sama nilai kedua, misalnya nilai umur dari 25 sampai 30, atau 30 sampai 40, dan seterusnya. Kalau misalnya string, apa ya contohnya ya? Jadi aku cek dulu deh. Dan ini like operator. Operator ini ada macam-macam sebenarnya. Ini aku ambil dari MySQL, dari W3 Schools di materi MySQL-nya. Jadi where misalnya customer name, nama kolomnya apa, like nilai mau dicari apa. Jadi kalau A% ini nilai yang apapun diawali dengan angka huruf A, dan persen ini menunjukkan jumlah string yang tersisanya. Maksudnya itu dari 1 sampai ya jumlah maksimal di dalam stringnya itu. Misalnya hurufnya ada 5 gitu. Berarti A persennya ini ya berjumlah 4 gitu. Dan ini persen A ini sama aja kayak A persen. Cuman ini buat yang di belakang. Find any values that end with A. Kalau ini di between-nya gitu, di antaranya. Persen OR persen. Ini sebanyak berapa di belakang OR-nya, dan ini di depan OR-nya, dan yang ini di belakang OR-nya. Habis ini kalau ini cari nilai yang stringnya itu
ini underscore ini menunjukkan kalau ini satu huruf dan yang persen ini beberapa huruf gitu. Misalnya R ini apa ya contohnya? Misalnya kalau nggak Semarang gitu. Jadi berarti underscore persen gitu. Jadi apapun yang huruf keduanya itu dan huruf di belakang huruf keduanya ini ya cuman satu dan belakangnya masih sebanyak apapun itu akan ditampilkan, misalnya kayak Semarang gitu dan lainnya. Dan yang ini juga sama aja nih di depan, ini huruf satu huruf di setelahnya dan setelah huruf yang hilang ini dituliskan dengan persen. Dan kalau ini sama aja sih kayak yang ini, cuman ini dua huruf di tengahnya ini A underscore persen. Dan ini A persen 0 ini A persen O ini ya yang di tengahnya ini yang dicari, maksudnya apapun huruf yang di tengahnya ini asalkan diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan O. Ini like and wild cards. Jadi yang persen ini persen sama underscore ini dinamain dengan wild cards. Di sini query-nya ini select column-nya apa, from tabelnya apa, where kondisinya, like dan pattern-nya apa. Order by untuk mengurutkan dari hasil query yang terkecil dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Ini secara default misalnya nggak didefinisikan ASC-nya ya secara defaultnya dia ASC ascending gitu, dari terkecil sampai terbesar. Ini query-nya ya select column apa, from tabelnya apa, dan order by kolomnya apa. Oke, kita coba pakai ini aja ya. Tadi apa ya? Update ini misal kita mau update nilai apa ya? Misalnya ini copy bisa nggak ya? Oh, bisa. Ja. Wait. Use. Misalnya kita mau ngupdate tabel nama name, habis itu kalian bisa satu baris atau beberapa baris. Kalau mau beberapa baris langsung enter, habis itu set update table name itu employee, habis itu set kolomnya name sama dengan kok aku lupa ya. Coba ini harus pakai where sih. Set name-nya si Yudo. Ini value baru ya. Value baru misalnya apa Yud? Greg. Set Greg lagi sih. Where conditionnya ya name-nya sama dengan, kenapa salah lagi sih? Nggak enaknya gini, aku nggak tahu gimana cara ke atasnya ya. Update employee set name, jangan lupa pakai kutip,
karena ini varchar yaitu namanya Greg. Habis itu where kondisinya data apa yang mau diganti di bagian name dengan nama Yudo. Habis itu jangan lupa titik koma. Dah, very okay, one row effective. Jadi satu row yang diubah dan satu change, satu warning. Mungkin ini kali ya. Coba kita select from. Ini kalau mau lihat historinya tinggal ke atas ya, tinggal apa namanya, row atas. Nah, udah berhasil diubah. Kalau kita habis itu setelah itu delete ya. Karena ini aku nggak mau ngapus tabelnya, nanti ngebuat tabelnya lagi. Jadi aku mau ngapus data satunya aja. Jadi kita ngapus data yang bagian Greg-nya. Jadi kita tulis delete from nama tabelnya apa, from employee where kondisinya si namanya itu Greg. Atau misalnya mungkin ya coba kita ini dulu deh, namanya Greg. Oke, query-nya oke, satu row yang terubah. Kita select from lagi. Nah, pelanggan yang namanya yang bernama Greg hilang dari tabelnya. Habis itu kalau mau delete, habis itu from ya, select from tadi ya, kalau mau select all gini, atau kalau mau select beberapa tabel ya select misalnya kolomnya name sama age aja gitu. Jangan lupa pakai koma untuk mengisahkannya. Habis itu selectnya from nama tabelnya apa. Nah, yang ditampilkan hanya bagian name sama age aja. Namanya James, umurnya segini dan seterusnya. Habis select from itu where pakai kondisi oke. Select misalnya name, age from employee yang kondisinya where umurnya itu sama dengan jangan sama dengan lebih dari 25. Nah, ini pakai N nggak ya? Pakai N nggak ya? Oke, ini dulu deh. Nah, ini select nama kolomnya apa yang mau ditampilkan. Nggak harus hanya edge saja, karena di sini kondisinya edge, nggak harus. Ini apa yang mau ditampilkan. Habis itu nama tabelnya apa, kondisinya apa. Kondisinya edge lebih dari 25. Makanya di sini kan kalau dilihat ada yang di bawah 25 itu 23. Tapi di sini hanya ditampilkan lebih dari 25, yaitu 31, 27, 34 dan 27. Kalian juga bisa dua kondisi sih, tapi ini di P3 sekalian kali ya. From employee-nya apa. Misalnya tadi age-nya 25 tapi mau nyari pakai N di antaranya, yaitu age-nya 24. Bisa begini. Kok 24 sih? 30. Ini atau enggak pakai between kita. Nah, kita kan ada materi between ya. Pakai between. Select name-nya apa, age from employee-nya apa, tabelnya apa, kondisinya age between 25 and 30. Nah, sama aja kan hasilnya. Bisa gini atau gini, pakai between. Jadi ini umur yang
lebih dari antara 25 sampai 30. Ini juga lebih dari 25 dan age-nya kurang dari 30. Habis itu setelahnya pakai like. Coba kita select all aja dulu biar kelihatan semuanya. Employee. Oke. Misal kita mau nyari yang misalnya ini nih, M. Select, kita mau, biasanya kalau like itu buat ini sih, buat ngebersihin data yang raw gitu. Jadi misalnya ada huruf, ada tanda kurung kayak, ada slash kayak, ada apa gitu. Itu biasanya digunakan buat kayak cleaning datanya gitu. Select from employee where city, like ini underscore karena aku mau nyari n-nya ini di huruf ketiga, berarti pakai persen n persen, berarti ini diantara string. Nah kan yang muncul adalah London, Manchester, dan London gitu, karena ini sama-sama n ini di huruf ketiganya. Kalian bisa gunakan like ini juga, nggak hanya harus pakai where sih, di select ini bisa nggak ya, aku lupa. Oh beda deh, itu beda materi. Bukan like, itu nanti di P3. Nggak, nih like hanya untuk di where aja. Habis itu yang terakhir di P2 itu ada order by. Select from employee where, langsung order by, age-nya apa. Ini bisa nggak ya kalau gini? Oh bisa ternyata ya. Aku lupa sih kolom ini harus sesuai kapitalnya apa enggak. Coba yang tahu tolong di ini ya, tolong dikasih tahu. Ini bisa. Soalnya di sini aku nyoba bisa aja sih, nggak harus sama ininya. Cuman nggak tahu ya kalau di insert itu harus sama atau enggak. Kita mau order by age. Nah di sini kan dari terkecil sampai terbesar. Nah ini defaultnya tuh ascending gitu. Misalnya kalau kita mau pakai ASC gini ya sama aja gitu hasilnya. Sama aja kan, ASC ya defaultnya ini ya. Kalau kita mau lihat yang paling tua siapa ya pakai descending. Itu bisa nggak buat ngurutin dari varchar gitu, bisa, tapi dia nanti A itu yang terkecil dan Z itu yang terbesar, nggak salah ya, lupa. Nah B nya kan B, H, J, J, P, itu dari order by. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk review P2 nya, atau ada yang masih bingung, atau ada yang mau ditanya misalnya ini bisa nggak mas. Sebenarnya lebih enakan di sini sih, di PHP MyAdmin. Jadi kalian tinggal ke SQL ya, tinggal gini aja, nggak usah tinggal nyalain sumnya, habis itu pergi ke localhost PHP MyAdmin, udah dia tuh ini select name gitu, biar lebih enak kelihatannya gitu. Enter from tabelnya apa, kok ini where misalnya age lebih dari 25. Nah, ini kan dibaca lebih enak kan, maksudnya ya gini gitu, select, atau enggak kalian bisa di tab gitu, atau enggak di spasi biar ininya sejajar nih, biar dibacanya lebih enak. Nah kan sejajar kan, ininya sejajar, udah go. Nah yang ditampilin adalah usia yang lebih dari 25 itu.
Untuk review V2-nya sampai situ, habis itu kita preview V3. Ini kita nggak ngoding dulu, cuman kayak sebatas apa namanya, kayak pengertiannya apa, untuk kegunaannya apa gitu. Topiknya count, sum, average. Ini buat biasanya kita ini count ini buat ngitung setiap row. Topik count, sum, average ini biasanya untuk number atau integer. Dia nggak bisa buat string. Untuk count bisa untuk string, tapi untuk sum atau average ini nggak bisa, karena ini kan sum itu menjumlahkan semuanya, menjumlahkan data-datanya. Kalau count ini hanya menjumlahkan row. Group by, having, sama left, right, mid ini biasanya buat cleaning data sih. Itu tipe datanya ini string. Habis itu max atau min ini ya number of integer. Gitu. Count itu untuk ngitung jumlah baris, average itu cuma menentukan rata-rata. Habis itu sum itu digunakan untuk menjumlahkan nilai semua baris. Jadi misalnya H-nya itu ada 25, yang row kedua itu 27, 25 tambah 27 dijumlahkan jadi 52. Total H-nya, atau enggak bisa digunakan untuk average gitu. 25 sama 27 52 kan. Di average berarti rata-rata usia nilainya tuh ya 26 gitu. Ini apa namanya, query-nya. Di situ ini group by. Group by itu untuk mengelompokkan baris-baris. Itu biasanya pakai average biasa digunakan untuk agregasi berdasarkan kategori tertentu. Jadi agregat gitu, pakai average. Jadi ngegroup itu pakai group by. Nah ini sebentar. Group by ini query-nya bisa dilihat. Nanti kita nyoba di SQL-nya minggu depan. Ini preview sebentar sih. Having ya mirip dengan where, tapi ini digunakan untuk aggregate function. Having ini query-nya seperti ini. Di situ min and max itu yang mengembalikan data yang benar minimum, max itu ya buat maksimum. Jadi kalau kita mau tahu misalnya nilai dari suatu barang itu maksimalnya berapa gitu, nilai termahalnya, barang yang termurahnya berapa gitu, atau enggak bisa dari biasanya ini sih digunakan buat ini sih apa namanya, yang jualan-jualan gitulah, buat database yang berupa harga barang gitu. Atau enggak bisa juga dari gaji employee-nya. Ini query-nya seperti ini ya, select min kolomnya apa, from tabelnya apa, dan max juga sama aja. Tadi count juga seperti itu kan. Ini belum aku ganti ya. Sama aja sih. Jadi select count apa, select average apa, kolomnya apa, select sum kolomnya apa gitu. Udah deh. Pas 50 menit. Nah, ini materi lanjutannya kalau kalian mau kepo gitu, emang mau mendalamkan SQL. Biasanya di Web3 School, tapi aku nemuin ada yang bagus di mode.com. Atau kalian bisa ke YouTube-nya ini, MySQL Tutorial for Beginners by Programming with Moz. Ini dia lengkap sih. Habis itu kalau mau nguji kemampuan SQL-nya di HackerRank atau nggak di LeetCode atau dimanapun, aku lupa apalagi, HackerRank, LeetCode, sama ini kalau mau benar-benar teratur gitu belajar ya, pakai ini. Kalau mau ya kurikulumnya dari beginner sampai advance sih, ini to master. Aku ini deh, aku liatin ininya.
mungkin dari beberapa kalian bangunnya kali ya. Ini aku bagian tab aku ini. Dari pertama, dari SQL dulu deh. Dari Web3School. Ini suaraku masih ada kan ya? Masih, Mas. Oke. Ini kok agak lembut nih. Oke. Ini kalian bisa materinya nih. Aku rata-rata tadi ngambil dari sini sih ininya. Kayak ininya noh. Strukturnya. Habis itu kalau kalian mau nyoba, males bikin database, males ngisi value-nya, males apapun gitu, mau query-nya aja ya kalian bisa pakai database-nya Web3School ini, tinggal pilih table apa, bisa kalian pakai join kayak pakai apa gitu. Join nanti sih materinya masih P4 ya, P4 atau P5 deh. Bisa lihat ini kalau mau nyoba di sini Web3School atau di mode.com tadi. Nah, dan ini dari basic sampai advance. Ini biasanya ini bukan khusus sih, dibuat untuk data analytics, SQL tutorial for data analysis. Kalau kalian mau data analisis, data scientist gitu, ini salah satu materi yang paling dibutuhkan sih untuk interview, untuk uji kemampuan ini. Soalnya di sini kita bisa accessing, bisa nge-access table, database atau cleaning dan analyzing data that store in data. Ini dia kayak berurutan kayak dari select, dari limit kemarin itu belum ya, where, habis itu ke intermediate nya ada count, ada sum, min, max tadi, average, group by, having, sampai join. Di sini materi lengkap. Habis itu ada advance-nya, ada pengenalan SQL data type, data formatnya gimana, data format, date format, tanggal formatnya, data orang wrangling. Ini kayak data cleaning sih. Data wrangling is the process of manually converting or mapping the data from one row, dari data yang mentah sampai ke format yang diizinkan ya untuk konsumsinya lah gitu. Di sini query untuk cleaning datanya itu pakai left right length. Itu kan nanti kita pakai ini left sama right sama middle. Nah, middle itu sama aja dengan substring sih. Dan ini untuk cleaning datanya pakai beginian kalau di SQL. Di sini materi lengkap sih, sama kita bisa nyoba kernelnya mereka juga gitu. Langsung praktis gitu loh, jadi interaktif itu, nggak hanya materi. Jadi misalnya habis materi bla 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 bla, habis itu ya praktis problemnya kita coba gitu. Bisa ngeliat answernya juga kalau kalian males ininya, atau nggak kalian udah pusing gitu nyari nggak ketemu, bisa lihat jawabannya apa. Editor ini lebih bagus sih daripada sorry ya, ada yang nangis. Ini lebih lengkap sih dan datanya lebih banyak di table-nya. Ini table-nya sebenarnya nggak banyak, cuman dia kayak kelihatan nggak ya? Nih, dia tuh kayak ada data mentahnya gitu. Bukan data mentah, ya ada Crunchbase acquisition. Nah, dia tuh ada table yang tanggalnya yang udah bersih gitu. Jadi ini kayak perbandingan nanti di materinya ada perbandingan ininya lah. Kalau mau lihat yang clean date atau mau lihat yang masih raw gitu. Dan ini kayak bisa banyak query gitu loh. Dan ini nanti tersimpan di dalam folder kalian. Ini harus login dulu sih. Habis itu apa lagi ya? Ya kalau kalian mau penjelasannya gitu, yang suka metode video, ya, kalian bisa lihat ini. Ini lengkap banget kan. Nah, 3 jam ini dibagi-bagi aja belajar. Atau cuman pengen penjelasan dikit doang. What is our join condition?
dari mulai apa itu SQL di Mac, di Windows, di pakai Workbench, dipakai Workbench nih, bentuk Workbench kayak gini. Ya Mac software. Habis itu, nah ini Workbench. Habis itu kalau mau ini materi di Medium. Aduh, aku lupa. View mana view ya? Aku lupa di mana ya. Gimana sih? Ini Medium di towards data science. Kalau kalian emang benar-benar pengen data science, ini lengkap sih materi data science. Dan ini benar-benar materinya enak nih. Dia dari basic, intermediate, writing professional SQL, dan sampai interview preparation ya. Dan ini berbayar sih. Dia bintang ini tuh ada tanda bintang di dekat writernya itu nandakan kalau ini khusus membershipnya si Mediumnya. Tapi kalian bisa ngakses 3 kali maksimal dalam 1 bulan. Kalau kalian tidak member gitu, tidak membership, maksimal 3 bulan. Atau kalian bisa cari resource yang lain gitu untuk kurikulum SQL gitu atau yang lain. Lengkap sih, agregat, SQL dan lain sebagainya. Pas 50 menit. Jadi mulai 10 ya, 10. Oke, sekian untuk hari ini preview P2 dan preview P3-nya. Ada yang mau ditanyakan mungkin masalah materi atau masalah apa namanya, laporan? Oh iya, ini Labsem P2-nya yang belum segera ya, soalnya hari ini terakhir laporan kelompoknya. Permisi Mas, PPT-nya boleh di-share ke Teams nggak ya Mas? Oke, nanti aku taruh file ya, ininya, PPT-nya. Oh, baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain terkait laporan kayak atau materi kayak, atau ada yang kurang jelas dari penyampaiannya? Ya. Aku tunggu sampai jam 11 pas ya.
Oh, ini buat nanti deh. Oke, karena udah jam 11, sebenarnya ini overtime sih. 10 menit. Tapi karena tadi baru mulai jam 10.10, jadi aku sudahi aja ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di praktikum ini. Kalian bisa nyoba-nyoba yang tadi aku sebutin ininya, resource-nya. Bisa coba-coba atau bisa coba sendiri di komputer kalian sih, datanya terserah. Oke. Oke, terima kasih teman-teman, bisa live di pertemuan kali ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Eri. Semangat ya, semangat. Itu diabaikan aja ya kalian.